apa sih yang berbahaya bagi para pemuda, tantangan-tantangan pemuda zaman sekarang ini apa aja untuk memudahkan? Teman-teman, saya singkat menjadi 4S, 5F. 4S apa itu? Baik, terima kasih Pak. Sebelum saya menjawab setahu saya, sepemahaman saya bagaimana cara membagi waktu dengan baik antara belajar atau bekerja atau beribadah lainnya, mungkin saya sedikit memaparkan apa sih yang berbahaya bagi para pemuda, tantangan-tantangan pemuda zaman sekarang ini apa aja untuk memudahkan. Teman-teman, saya singkat menjadi 4S, 5F. 4S apa itu? Beberapa yang bahaya, di antara sekian banyak yang sangat berbahaya untuk kita semua. Pertama adalah song, lagu. Ya, teman-teman, hati-hati dengan lagu-lagu yang kau dengarkan. Ini membahayakan untuk teman-teman semua. Banyak anak-anak muda zaman sekarang ketika ada acara konser, lagu-lagu yang megah kemudian kita dengarkan dan membuat kita lupa untuk mendengarkan dan membacakan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lebih banyak mendengarkan lagu-lagu yang lirik-liriknya mungkin tiada berfaedah dibanding dengan membaca atau menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Song. Yang kedua, hati-hati juga dengan sport. Hati-hati dengan olahraga. Kenapa? Banyak sekali olahraga-olahraga yang kita lakukan, kita mencintai olahraga secara berlebihan sehingga melupakan waktu-waktu sholat dan tidak memperhatikan pakaian-pakaian yang kita kenakan ketika kita melakukan olahraga tersebut. Kemudian yang ketiga, hati-hati dengan seks. Teman-teman sekalian, tidak bisa dipungkiri masa muda ini gairah luar biasa. Maka Rasul berpesan untuk para pemuda ketika mampu menikah, maka menikahlah. Mampu di sini artinya mampu secara biologis, mampu secara finansial untuk bertanggung jawab menikah, karena hal ini menundukkan pandanganmu. Kalau tak mampu menikah, maka segera berpuasalah. Untuk teman-teman, hati-hati dengan seks, diawali dengan hati-hati hubungan laki-laki dan perempuan. Tidak ada persahabatan perempuan dan laki-laki yang secara erat, itu tidak ada. Karena laki-laki dan perempuan sesoleh apapun, ketika dia sudah sangat dekat, maka syaitan ketiganya. Maka hati-hati dan jagalah pergaulan, jaga kesucian dirimu wahai teman-teman sekalian, khususnya untuk para perempuan. Jaga kesucian dirimu, kelak laki-laki baik-baik untuk perempuan baik-baik, begitu pula sebaliknya. Hati-hati dengan seks. Kemudian yang keempat, hati-hati dengan smoke. Hati-hati dengan rokok. Seorang mukmin meninggalkan perkara yang tiada berguna baginya, teman-teman sekalian. Apakah engkau menginginkan anak-anakmu kelak masih kecil-kecil juga menjadi perokok karena mengikuti bapaknya yang perokok berat? Maka hindari smoke. 5F, hati-hati dengan food. Apapun yang masuk ke dalam tubuhmu, hati-hati. Pastikan makanan-makanan, minuman-minuman yang masuk ke dalam tubuhmu adalah minuman-minuman yang halal agar doa-doamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pemuda-pemuda zaman sekarang memasukkan barang yang haram. Contohnya adalah minuman-minuman beralkohol misalnya, yang ketika engkau minum maka doa-doamu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau menganggap itu dosa kecil. Benarkah itu dosa kecil? Minuman yang kau minum satu kali engkau akan mabuk, dan ketika engkau mabuk engkau tidak punya lagi akal pikiran dan menuju ke maksiat-maksiat berikutnya. F yang kedua setelah food adalah fashion. Untuk muslimah dan muslim, kalian punya pakaian-pakaian sendiri sebagai identitas kalian menjadi seorang muslim dan muslimah. Yudinina alaihina min jalabibihina dzalika adna ayyurafna fala yutain. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuhmu supaya kamu mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Laki-laki pun punya pakaian ketakwaannya sendiri. Maka tunjukkan identitasmu, jangan ikut-ikutan. Laki-laki sebelah rambutnya botak, sebelah ada rambut, depan ada rambut, belakang botak. Jangan. Gundul sekalian atau adain sekalian gitu ya, jangan setengah-setengah. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan ikut-ikutin orang lain. Kita punya identitas sendiri, style sendiri, karakteristik sendiri. Food, fashion, fun. Hati-hati dengan fun. Rasulullah ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya adalah ingat masa mudamu sebelum masa tuamu. Fun. Sampai kapan? Fun, senang-senang saja. Sementara engkau tidak tahu kapan kau mati. Orang mati sesuai dengan kebiasaannya. Orang yang hobinya dugem, joget-joget tengah malam, matinya mungkin lagi dugem nanti. Orang yang hobinya pacaran sana sini, matinya lagi berbuat maksiat atau lagi berzina. Orang yang hobinya sujud syukur, matinya dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat, dalam keadaan mengaji misalnya. Hati-hati dengan fun. Kemudian yang keempat, hati-hati dengan Facebook atau sosial media lain-lainnya. Hati-hati dengan sosial media, teman-teman sekalian. Postinganmu menunjukkan kualitas dirimu. Hati-hati dalam memposting segala sesuatu. Sosial media, Facebook dan sebagainya sebagai dua sisi mata uang. Kau gunakan yang baik, kau dapat pahala yang mengalir, pahala jariah. Kau posting yang buruk, kau mendapatkan dosa jariah. Dan yang terakhir, hati-hati dengan faith, dengan keyakinan-keyakinan isme-isme yang ada sekarang ini. Kalau akidahmu tidak kokoh, maka kau akan mengikuti isme-isme yang
ada itu. Pertanyaan Bapak adalah, bagaimana cara mengatur waktu dengan baik? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, keluarga punya kewajiban, orang tua punya kewajiban untuk menjaga anak-anaknya dari api neraka. Makanya ada perintah sholat untuk manajemen waktu terbaik. Salah satunya adalah perintah sholat 5 waktu, yang mana 7 tahun kalau nggak sholat, diperintahkan sholat 10 tahun dipukul. Contoh terbaik untuk manajemen waktu sejak dini adalah sholat. Ajak anak-anakku sholat tepat waktu sehingga menghargai waktu. Waktu demi waktu, waktu demi waktu. Ingat bahwa anak-anak masa kecil itu mudah sekali dibentuk, karena golden age, usia-usia emas 0 sampai 6 tahun adalah seperti spons, menyerap apapun itu. Ketika terbiasa dengan sholat 5 waktu yang disiplin, orang tuanya disiplin, maghrib sampai isya, nah kita ke masjid sama-sama, kita ngaji sama-sama, pembiasaan itu dibawa sampai dewasa, insya Allah akan terus terjaga. Tapi kalau masa kecilnya golden age-nya hilang, orang tuanya sibuk. Zaman sekarang kan anak yatim piatu bukan berarti ayah ibunya meninggal dunia, tidak. Yatim piatu ayah ibunya ada, tapi kehadirannya tidak ada saking sibuknya, atau kehadirannya tidak ada karena main gadget terus di rumah misalnya. Quality time-nya tidak dimanfaatkan dengan baik untuk para anak-anak di usia kecilnya. Maka jangan heran kalau masa dewasanya amburadul waktunya, karena tidak diajarkan sejak dini. Oleh karena itu, cara pemanfaatan waktu yang paling efektif adalah pembiasaan sholat 5 waktu tepat waktu dari orang tua, sehingga di masa dewasanya dia paham. Nah, ada hakmu untuk belajar, ada hakmu untuk refreshing, nah, ada hakmu untuk bekerja, nah, ada hak tubuhmu untuk tidur, nah. Dengan begitu, apalagi akidahnya kokoh, dia paham dirinya siapa, tujuannya, hidupnya mau kemana dia akan kembali. Maka kalau dari kecil sudah ada pondasi seperti itu, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan hidupnya. Berpusat dari mana? Berawal dari mana? Dari pendidikan orang tua. Madrasatul ula adalah ibu. Maka ibu itu